Shalom anak muda, di video sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan. Namun, seringkali kita salah dalam mengidentifikasikan suara Tuhan, sehingga berujung salah dalam langkah atau dalam mengambil keputusan. Jika kita belajar dari kehidupan Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13, di sana diceritakan bahwa Nabi Elia dapat dengan sangat mudahnya mengidentifikasikan suara Tuhan dalam kehidupannya. Hal tersebut dikarenakan Nabi Elia bergaul dengan karib dengan Tuhan. Bukti nyata bahwa Nabi Elia bergaul karib dengan Tuhan yaitu ia tidak merasakan kematian, melainkan ia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur 25 ayat 14, di sana dikatakan, bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, segala rahasia Tuhan akan diberitahukan kepadanya. Nabi Elia bergaul karib dengan Tuhan, sehingga ia tahu persis kapan ia akan diangkat oleh Tuhan dan di mana ia akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan sebelum ia diangkat oleh Tuhan, ia tahu persis apa yang harus ia lakukan dalam kehidupannya. Elia adalah gambaran dari hamba Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Lantas, bagaimana cara kita untuk bergaul karib dengan Tuhan sama seperti Elia, sehingga kita dapat mengidentifikasikan suara Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 5 hal penting yang dapat kita pelajari dari kehidupan Elia. Poin yang pertama adalah, Elia adalah pendoa yang sejati. Dalam Yakobus 5 ayat 17-18, di sana diceritakan bahwa Elia memohon kepada Tuhan agar tidak turun hujan dan Tuhan mendengar doanya sehingga di negeri itu tidak turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Sama seperti kehidupan kita, mari kita nyatakan setiap pergumulan maupun permohonan kita kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kita. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Elia yaitu Elia taat sepenuhnya kepada Allah. Dalam 1 Raja-Raja 18 di sana diceritakan bahwa Elia taat akan setiap perintah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupannya. Sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan Elia. Poin yang ketiga adalah yakin dan berjaga-jagalah. Dalam Matius 26 ayat 41 di sana dikatakan, berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebagai manusia, kita memiliki banyak kekurangan dalam kita mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Namun jangan kita jadikan suatu alasan, melainkan kita harus berjaga-jaga sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Poin yang keempat, Elia adalah seorang yang tekun dan sabar. Dalam Roma 12 ayat 12, kita diperintahkan untuk bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Poin yang kelima adalah, ia memberikan seluruh kehidupannya hanya untuk Tuhan. Mari juga kita berikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memperdulikan kehidupan kita. Jika kita telah melaksanakan 5 hal tersebut, yakin dan percayalah bahwa kita akan mampu untuk membedakan antara suara Tuhan dengan yang bukan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.